Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'alluma wa ta'allima li fa'idata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalala ila al-khair. Ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ja'ala minhu amadana bi'asuhi bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membahas tentang bab wudu. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fardu-fardunya wudu. Dan di dalam wudu itu ada hal yang terpenting adalah niat. Niat kemarin dijelaskan bahwasanya niat itu dilakukan pada saat memulai membasuh pertama kali basuhan, yaitu pada saat membasuh wajah, bukan sebelumnya. Niat itu memiliki fungsi, diantaranya adalah untuk membedakan bainal adah wal ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Contoh misalnya orang duduk di masjid, ini bisa jadi dia mendapatkan pahala, bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Kok bisa? Perbedaannya dari niat. Orang duduk di masjid, kalau dia niatnya adalah i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia cuma duduk-duduk, tidak mendapatkan pahala. Itu yang membedakan adalah niat. Pekerjaannya sama seperti misalkan orang tidak makan misalnya dari subuh sampai maghrib. Dua orang tidak makan dari subuh sampai maghrib, satunya niat puasa, satunya tidak niat apa-apa, maka satunya mendapatkan pahala, satunya tidak mendapatkan pahala. Dan niat ini fungsinya juga untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Contoh, sholat 4 rakaat itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Apa bedanya? Dari niat. Karena sholat qobliyah atau ba'diyah kan bisa 4 rakaat. Nah, untuk membedakan ini sholat duhur, apa sholat qobliyah, apa sholat ba'diyah, dari niat. Jadi untuk membedakan bainal adah wal ibadah, dan untuk membedakan mana fardu dan mana sunnah. Sekarang kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan di dalam wudu. Pertama, ini saya ambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Kesunahan wudu itu banyak sebenarnya. Bahkan sebagian ulama menghitung sampai 70. Makanya sebagian habaib itu, sebagaimana habaib terdahulu yang ada di Tarim, ulama-ulama besar itu kadang ada yang wudunya sampai 1 jam. Karena kesunahannya dilakukan semua. Kalau wudunya kita kan tidak sampai 5 menit selesai. Ini bahkan sampai ada yang menghitung sampai 70. Tapi kita melakukan ya sesuai dengan kemampuan kita. Bisanya seperti apa, yaitu dilakukan. Ada kesunahan sebelum berwudu, ada kesunahan saat berwudu, dan ada kesunahan setelah berwudu. Kesunahan sebelum berwudu, yaitu sebelum membasuh wajah, yaitu mengucapkan niat. Kemarin dijelaskan bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati, tapi mengucapkannya hukumnya sunnah. Mengucapkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian membaca bismillah dan membaca at-ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pendek. Kalau yang panjang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin
wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Setelah itu bersiwak. Ini urutan-urutannya. Siwakan dulu. Siwak dibasahi dengan air. Kalau siwak pakai tangan kanan. Setelah itu kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai ini apa namanya? Pergelangan tangan. Cara membasuhnya bagusnya itu langsung bersamaan begini. Nah, begini. Anggap saja ini ada airnya gitu ya. Ini. Nah. Ada doanya juga, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kalau hafal doanya. Kalau udah hafal ya cukup dibasuh saja. Begini. Masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali, kanan dulu, setelah itu kiri. Nah, gitu. Setelah itu al-madmadah wal istinsyaq. Apa al-madmadah wal istinsyaq? Al-madmadah itu berkumur-kumur, al-istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu sunnahnya 1 tangan, pakai tangan kanan. Kadang-kadang prakteknya orang itu 2, bukan. Ya boleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu pakai 1 tangan, begini. Begini. Terus kumur-kumur. Setelah itu sisanya, ini masih ada sisa sedikit, dipakai hidung seperti ini. Setelah itu dikeluarkan pakai tangan kiri yang di hidung. Nah, ambil lagi 1 yang cukup untuk berkumur-kumur dan istinsyaq. Ini langsung ini. Nah, 3 kali. Itu namanya madmadah wal istinsyaq. Disunnahkan untuk al-mubalaghah bagi selain orang yang berpuasa. Mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu contoh kumur-kumur mubalaghah itu sampai ini. Nah, itu selain orang yang puasa. Kalau bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Makanya nanti akan menimbulkan hukum berbeda. Misalkan ada orang puasa kumur-kumur sebelum berwudu, itu kan sunnah ya. Kalau misalkan ada air yang masuk ketika tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Itu kalau dia puasa. Berbeda kalau dia kumur-kumurnya dengan mubalaghah, seperti contoh tadi. Itu seperti itu. Itu hukumnya makruh. Itu kalau nanti ada air yang masuk walaupun tanpa sengaja, bagi orang yang puasa hukumnya batal puasanya. Walaupun sama-sama sunnah, tapi tidak sunnah bagi orang puasa ketika mubalaghah. Kalau orang tidak puasa, maka sunnah mubalaghah, kumur-kumurnya. Itu kumur-kumur dan istinsyaq. Pada saat kumur-kumur ada doanya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Itu kalau hafal, enggak hafal ya enggak usah. Kalau istinsyaq, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkan aku dengan bau-bau surga sedangkan engkau ridho kepada aku. Itu karena sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu kemudian setelah itu semua itu dilakukan 3 kali. Sunnahnya semuanya dilakukan 3 kali. Pada saat membasuh wajah, kesunahannya apa? Ini tadi kan kesunahan sebelum membasuh wajah. Sekarang kesunahan pada saat membasuh wajah. Niat. Tadi itu niat melakukan kesunahan, melafadzkan niat melakukan kesunahan wudu. Misalkan nawaitu sunanal wudu yang tadi itu, bukan niat wudu. Kalau ini niat berwudu pada saat membasuh wajah diucapkan. Pada saat membasuh wajah diucapkan nawaitul wudu alirafil adil syarri fadlillahi taala. Yang penting dihadirkan di dalam hatinya, sunnah. Kalau kesulitan nanti takut pas waktu ngomong airnya itu ini, ya tidak apa-apa, tidak usah, tidak apa-apa. Nah,
Itu kesunahan pada saat membasuh wajah, mengucapkan niat. Kemudian memulai membasuh wajah itu dari bagian yang atas. Ini sesuai dengan sunnah ya. Jadi biar wudu kita itu sempurna. Sunnahnya itu kalau berwudu dimulai dari bagian atas. Anggap saja ini saya ada air, ada keran di sini, kemudian begini. Sunnahnya dari bagian atas. Pas ininya dibeginikan. Walaupun tidak ada apa-apanya, apalagi ada apa-apanya. Ada celah atau ada kotoran-kotoran. Dimulai dari bagian atas. Begini, ini air. Ini. Nah, sampai telinganya juga ada apa-apa. Pas gini. Paham? Dari bagian atas. Walaupun misalnya wudunya begini, ya tetap sah. Tapi sunnahnya dari bagian atas. Saya lihat tadi prakteknya Habib Umar itu begini. Ini sampai ke atas begini. Nah, itu sunnahnya. Kemudian diginikan. Sunnah dari bagian atas. Sunnahnya wudu dari bagian atas ketika membasuh wajah. Dan pakai dua tangan. Sunnahnya pakai dua tangan. Berbeda dengan seperti tadi contoh apa? Kumur-kumur dan istinsyak. Itu sunnahnya pakai satu tangan, pakai tangan kanan. Jadi sunnah juga untuk ini mengenakan air ke ini apa namanya ya, di pojok mata ini, baik yang kanan maupun yang kiri. Dan tadi itu disunahkan untuk sampai ke telinga, basuh wajahnya. Walaupun telinga kan tidak termasuk batasan wajah kan kemarin ya. Batasan wajah itu dari sini. Kalau lebarnya dari sini sampai ke sini. Kalau panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Kalau telinga kan tidak termasuk bagian wajah. Tapi pada saat berwudu itu disunahkan terkena juga di telinga itu. Begini. Gitu. Enggak. Kalau cari yang wajib. Kalau cari yang wajib, nanti akan dijelaskan. Kalau cari yang wajib tidak apa-apa, sudah sah. Cuma kan kita untuk memastikan kan masa pakai garis seperti itu kan ya susah. Ya lebih bagusnya ya dilebihkan. Karena tidak bisa pas ngepas itu. Pakai garis atau kasih pembatas begini, segini. Itu bisa kalau seperti itu. Kemudian disunahkan untuk italatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu ini apa lebihnya batasan wajah. Misalkan begini. Nah, ini sampai apa namanya? Sampai leher. Sampai leher. Sunnah. Nggak usah semuanya. Kalau semuanya itu mandi namanya. Nah, sampai leher itu namanya italatul ghurrah. Uril muhajjalin. Itu nanti orang-orang yang wudunya sempurna seperti itu akan lebih bercahaya nanti ketika di padang mahsyar, lebih gampang dikenali oleh Rasulullah. Ghurrah itu namanya. Sunnah. Sampai leher sini. Sampai leher. Leher. Kemudian disunahkan untuk ad-dalku, menjalankan air ke anggota. Maksudnya begini, ad-dalku itu misal wudu ya, misal wudu pakai keran misalkan atau pakai apa begitu, tinggal begini saja. Itu sunnah, apa sah. Pokoknya air merata itu sudah sah. Tapi sunnahnya ya diratakan, pakai digosok pakai tangan. Digosok pakai tangan. Nah, sunnah. Kalau misalkan cuma misal ya di air gitu, langsung begini, gini, di kolam misalkan, apakah sah? Tapi sunnahnya itu dijalankan airnya itu, dijalankan airnya, itu sunnahnya seperti itu. Kemudian setelah itu disunahkan untuk menyela-nyela
jenggot yang tebal dan juga ini yang tebal, yang tidak punya tidak usah, dari bawah 3 kali, yang tidak punya tidak usah, pakai tangan kanan, itu sunnah, dengan air yang berbeda. Tadi kan ada air untuk membasuh wajah, ada air untuk berkumur-kumur dan juga sekaligus istinsyak. Ini ada air untuk sela-sela, ini berbeda, itu sunnah. Itu pada saat membasuh wajah. Sekarang kesunahan pada saat membasuh kedua tangan. Pada saat membasuh kedua tangan, kalau kita itu wudhu sendiri, disunnahkan dari sini sampai ke siku. Kalau kita wudhu sendiri. Tapi kalau misalkan dibantu orang lain, misalkan dia pakai ceret atau pakai kendi, sunnahnya dari sini ke bawah. Misal ada orang pakai kendi atau pakai ceret, karena mungkin airnya yang dijeding habis, justru sunnahnya dari sini sampai ke bawah. Tapi kalau kita wudhu sendiri di keran misalkan, dari sini, sunnahnya begitu. Tapi sama-sama sah. Soalnya kemarin kan saya jelaskan di YouTube tuh ada yang menjelaskan kalau dari sini sampai ke sini tidak sah. Sama-sama sah, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian pada saat membasuh kedua tangan ada doanya, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, beri aku kitab dengan tangan kananku. Wa adkhilnil jannah bighairi hisab, dan masukkan aku ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kemudian pada saat membasuh tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menerima kitab dengan tangan kiriku dan dengan punggungku. Itu doa kalau hafal. Kalau udah hafal bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kalau udah hafal ya lakukan kesunahan. Gitu. Kemudian disunahkan mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Itu sunnah. Kalaupun yang kiri dulu ya sah, semuanya sah. Walaupun kiri dulu semuanya sah. Tapi sunnahnya mendahulukan yang kanan. Kemudian sunnah yang berikutnya ad-dalku, yaitu tadi itu diratakan dengan tangan, itu ad-dalku. Kalau bahasa sederhananya menggosok. Dan wudhu itu yang penting mengalir airnya. Kalau tidak mengalir airnya maka tidak sah. Contoh, kapan hari pernah ada orang posting video di Facebook kalau tidak salah, wudhu itu dia pakai semacam semprotan begini, pas langsung begini. Ini kan tidak ngalir airnya, tidak sah. Walaupun semuanya rata. Yang penting ada air yang ngalir. Kalau model semprotan kan kemungkinan tidak ngalir itu. Ada kapan hari sekitar saat ada orang posting video waktu dia haji atau umroh begitu, diposting di Facebook. Waktu itu dikomentari oleh Kiai Zainul, ketua Yayasan Masjid Jami Baitur Rahman. Itu tidak mengalir, tidak bisa. Dan sebenarnya praktek wudhu itu sangat gampang. Pakai 1 gelas air mineral itu sudah cukup orang untuk berwudhu. Makanya jangan was-was. Sebenarnya saya mau praktek, cuma ini harus cari yang laki-laki untuk bawakan air itu. Nanti kapan-kapan insya Allah. Jadi 1 gelas itu sebenarnya sudah cukup dan bahkan lebih. 1 gelas air. Ini kita cari yang wajib-wajib ya. Cari yang wajib-wajib, 1 gelas air itu sudah cukup. Apalagi 1 botol air mineral yang tanggung itu sangat cukup sekali untuk melakukan yang wajib-wajib saja. Jadi tidak ada alasan orang di tengah perjalanan tidak bisa wudhu, jedingnya jauh, beli air mineral 1 gelas. Saya tidak bisa sholat. Karena bukan tidak bisa sholat, tidak tahu caranya gimana wudhunya. Makanya wudhu ini penting. 1 gelas air itu sudah cukup untuk orang berwudhu dengan sempurna, melakukan yang wajib-wajib saja. Tapi itu nanti tidak bisa 3 kali. 1 kali.
Tapi kan yang penting sah. Daripada nanti tidak sholat dengan alasan tidak ada air. Saya kira untuk cari toko itu masih banyak. Jual air seperti itu masih banyak. Ya darurat, walaupun itu air minum, darurat, tidak apa-apa. Apalagi 1 botol itu sudah cukup sekali. Jangan was-was. Itu dari setan. Kemudian sunnah pada saat membasuh tangan itu at-takhlil lil asabi. Takhlil itu begini. Sunnah pada saat membasuh tangan. Jadi begini nanti. Begini dari bawah dulu ya. Dari bawah begini. 3 kali. Bisa dari sini atau bisa begini juga bisa. Sama saja. Nah, bagi orang yang pasang cincin, ini sengaja saya pasang cincin. Biasanya jarang tak pakai. Cincinnya murah, tapi isinya mahal. Harganya murah, 30.000 kalau tidak salah. Tapi saya sih sendiri, karena saya bisa ngisi cincin-cincin itu. Biar ada energinya, biar ada powernya, itu saya bisa. Sunnah untuk menggerak-gerakkan cincin jika memang airnya bisa masuk dengan digerak-gerakkan. Sunnah menggerak-gerakkan cincin pada saat membasuh tangan itu ketika memang dia yakin airnya bisa masuk. Kalau dia tidak yakin bisa masuk, maka menggerak-gerakkan hukumnya wajib. Tapi kalau misalkan dengan digerak-gerakkan dia yakin airnya masih tetap ada anggota tangan ini yang tidak terkena air, maka hukumnya mencopot, hukumnya wajib. Nah, kita kan bisa ngerti sendiri ukuran cincin itu kira-kira digerakkan air bisa masuk apa enggak. Kalau masih sekiranya bisa masuk, maka menggerak-gerakkan cincin pada saat berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan dengan menggerak-gerakkan itu air masih tidak bisa masuk, dengan menggerak-gerakkan ini baru air bisa masuk, maka hukumnya wajib. Kalau tidak yakin bisa masuk, maka wajib untuk dicopot. Lebih baik dicopot. Khawatirnya nanti tidak dicopot pada saat wudu. Kadang-kadang ada cincin itu yang seret, betul. Cincin akik sama saja. Cincin akik sama saja. Kalau pakai akik itu sunnahnya tangan kanan yang jari kelingking, sunnahnya. Coba lihat Habib Umar itu pakainya yang sini. Tangan kanan yang jari kelingking, sunnahnya. Dan pakai akik itu sebenarnya hukumnya sunnah. Ada khasiat tersendiri. Dan akik yang paling bagus akik dari Yaman. Paling bagus. Tapi percaya kepada akik itu yang tidak benar. Misal orang kan punya keyakinan macam-macam. Oh, kalau akik, kan akik itu kan macam-macam. Ada safir, ada apa, ada tidak tahu macam-macam pokoknya. Oh, kalau ini untuk penglaris, kalau ini untuk pengasihan, kalau ini untuk ini dan itu. Silakan pakai akik, tapi percaya jangan. Tapi misal saya pakai akik seperti ini, kemudian saya isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ini dan itu. Kemudian saya berlindung kepada Allah dengan bacaan-bacaan tersebut yang sudah energinya saya transfer di dalam akik, tidak masalah. Yang penting saya tidak percaya sama akiknya. Saya percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada doa-doa, kepada Allah. Tidak masalah. Tapi kalau sampai meyakini seperti itu, bahaya. Dan itu sudah biasa seperti itu. Dan biasanya yang jual juga menjelaskan. Oh, kalau begini, misalkan begini ini, saya lupa namanya yang ini. Kalau ini untuk ini, wibawa katanya. Apa namanya ini? Lupa saya. Kecubung namanya. Kecubung. Ini untuk kewibawaan dan untuk narik perhatian orang. Katanya seperti itu. Ya, saya beli akik bukan karena itu, karena saya tidak percaya. Ya karena saya pengen sunnah saja. Pengen melakukan yang sunnah saja, bukan karena apa.
Itu kita tidak perlu percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Tapi juga tidak perlu untuk dimusnahkan. Kapan hari saya pernah lihat ada salah satu murid saya itu diruqyah oleh orang kampung Arab sini, tapi saya mengiranya dia salafi sepertinya. Pas dia ngirim video ke saya punya akik pas dibakar sama dia. Ya Allah, dengan izin Allah, kamu yang ada di sini semuanya terbakar. Kalau kita tidak perlu membakar. Keris juga silakan pasang keris. Yang penting kan energinya itu kita tarik dan kita buang. Kerisnya tidak perlu dimusnahkan. Silakan pasang keris. Kayak jimat-jimat, ya udah apa, yang penting tidak yakin sama jimat itu, tidak masalah. Kemudian disunahkan untuk itolatut tahjil. Tadi ghurrah. Kalau ghurrah itu memanjangkan basuhan yang melebihi area wajah. Kalau tahjil itu memanjangkan basuhan yang melebihi anggota wajib dari tangan dan anggota wajib dari kaki. Itu namanya tahjil. Nah, seperti contoh kemarin itu, bahwa wajibnya itu kan dari tangan sampai siku-siku. Tapi sunnahnya sampai melebihi sedikit. Kalau sampai sini ini tetap hukumnya wajib, lebih sedikit tetap wajib. Kenapa? Untuk memastikan bahwa ini benar-benar terbasuh. Tapi di atasnya sedikit, ini sunnah. Di atasnya sedikit ini namanya tahjil. Itolatut tahjil. Biar ininya bercahaya. Sama, bagian kanan sama, bagian kiri juga sama. Sama-sama sunnah. Orang yang sering wudu itu wajahnya adem, tidak membosankan. Mana tadi kok hilang? Kemudian itu dilakukan semuanya 3 kali sunnah. Paham ya? Yang berikutnya pada saat mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Kemarin dijelaskan bahwasanya yang wajib 1 rambut saja itu sudah sah, sebagian saja sudah sah, 1/4 saja sudah sah, 1/3 saja sudah sah. Tapi sunnahnya itu mengusap semuanya. Caranya begini. Misalkan ini sudah dikasih air, yes. Ya tidak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian ini di apa? Ini namanya apa? Ini. Bukan, pelipis ya, pelipis. Kemudian ini sambung, ini begini. Nah, langsung dijalankan ke belakang. 1, 2, 3. Sunnah seperti itu. Kalau dalam mazhab Maliki hukumnya wajib mengusap semua rambut kepala. Hukumnya wajib mazhab Maliki. Makanya orang kalau haji wudunya harus memakai mazhab Maliki. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, orang haji atau umroh bersentuhan dengan lawan jenis itu bisa membatalkan. Pada saat orang tawaf itu kan syaratnya harus suci. Kalau tetap berkomitmen mengikuti mazhab Syafi'i, dah jadi tawaf. Bolak-balik wudu. Kenapa? Karena susah untuk dihindari. Karena di situ kan laki perempuan campur ngelilingi Ka'bah itu. Makanya ikut mazhab Maliki bukan cuma yang membatalkan saja, yang mengikuti mazhab Maliki, wudunya juga harus sama. Mengikuti mazhab Maliki. Ini kadang-kadang yang tidak paham. Jadi pada saat ngusap rambut kepala ini semuanya, bukan sebagian seperti mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak. Kemudian juga disunahkan mualah baina ghuslil yadaini wa mashir ra'si. Artinya bersambung, langsung, lanjut dari membasuh tangan sampai ngusap ke rambut kepala. Itu yang punya rambutnya, yang tidak punya ya cukup kulitnya, tidak apa-apa. Itu semuanya dilakukan 3 kali. Setelah itu kemudian setelah ngusap sebagian kepala apa? Sebelum basuh kaki ada kesunahan untuk mengusap kedua telinga. Itu hukumnya sunnah. Kadang-kadang ada yang tidak tahu, dikira wajib.
itu hukumnya sunnah. Jadi walaupun tidak diusap juga tidak masalah. Sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Caranya bagaimana? Caranya ini, jadi telunjuk begini. 1, 2, 3. Tapi dengan air yang berbeda, air yang baru, bukan satu air. Artinya kita misalkan biar bahasa ibu ini 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Sunnah juga yang sini ini dibersihkan pakai jari yang ini. Ini kan membentuk lafadz Allah ini di telinga ini. Itu sunnah untuk dibersihkan. Kemudian setelah itu disunahkan untuk mengusap ini leher. Itu juga sunnah. Setelah tadi itu mengusap kedua telinga. Kalau yang tadi kan langsung nyambung dengan yang basuh wajah tadi itu. Setelah itu kemudian kesunahan yang bisa dilakukan pada saat membasuh kaki. Dimulai dari sama seperti aturan pada saat tangan tadi itu. Kalau wudu sendiri dari yang bawah ke atas. Dari jari-jari itu sampai ke mata kaki di atasnya sedikit. Tapi kalau dianukan orang itu sunahnya dari atas ke bawah. Tapi biasanya orang-orang itu kalau dia wudu di keran dari atas ke bawah. Apakah sah? Ya sah. Tapi kalau kita sudah ngerti sunnahnya seperti apa ya, kenapa tidak kita rubah? Kan begitu. Tangan juga sama. Tangan juga sama pada saat wudu di keran itu. Biasanya dari atas dulu. Tapi bagusnya ya begini nanti pada saat di keran begini. Begini. Bisa? Masa tidak bisa? Bisa kan? Bisa. Kaki pun juga sama bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Dan ada doanya, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati ma aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku terhadap sirat, artinya bisa melewati sirat bersama telapak kakinya hamba-hambamu yang soleh. Itu kalau mau doa. Dan juga disunahkan untuk takhlil. Takhlil itu sama seperti tangan tadi itu, begini. Tapi pakai yang ini takhlilnya pakai tangan, jangan pakai kaki, susah. Jadi kakinya dibeginikan pakai tangan. Dibersihkan dan ada airnya di situ. Dan disunahkan untuk itolatu tahjil. Tahjil seperti yang saya jelaskan tadi itu. Mata kaki di atasnya sedikit, ini tetap wajib. Karena untuk memastikan bahwa mata kaki benar-benar terbasuh. Tapi ke atasnya sedikit, ini namanya tahjil, sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Ya tidak usah terlalu tinggi-tinggi, apalagi misalkan dia wudu di tempat umum bagi perempuan. Lakukan yang wajib-wajib saja. Masa sampai kita mau melakukan kesunahan pas disingkap sampai sini, ya tambah tidak bagus, karena bisa menyebabkan orang lain berdosa. Dan disunahkan untuk umbalaghah fi ghusl aqib. Pada saat membasuh mata kaki itu disunahkan untuk digosok-gosok begini, mubalaghah itu. Terutama di bagian yang mata kaki. Bukan biasa begini, bukan biasa, bukan, tapi agak digosok-gosok, mubalaghah di dalam membasuh mata kakinya. Mata kakinya. Mungkin di situ khawatir ada kotoran-kotoran atau ada macam-macam. Dan disunahkan untuk berkesinambungan dari mengusap ke kepala sampai dengan membasuh wajah. Semuanya kan disunahkan mualah. Mualah itu ukurannya biar mendapatkan kesunahan asal anggotanya masih belum kering. Itu sunnah, bukan wajib. Saya dulu ya semakin orang semakin lama belajar kan semakin dia tahu. Dulu itu saya menganggap bahwa kalau ini sudah kering sudah batal wudunya. Tidak boleh, harus ngulang dari awal. Dulu ya saya menganggapnya seperti itu. Tapi semakin hari kita belajar, berarti orang dulu itu ya, tapi harus dijelaskan orang dulu itu kesunahan, tapi butuh dijelaskan bahwa itu sunnah. Mungkin orang-orang dulu itu kan hati-hati biar semuanya kesunahan bisa dikerjakan.
Tapi kalau tidak dijelaskan, ya nanti bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Dikira nanti wudunya tidak sah. Dan kesunahan setelah berwudu itu adalah minum dari bekas wudunya. Yang apa, Ustaz? Ya mungkin masih ada sisa-sisa gitu. Yang terakhir berarti. Atau bisa juga ditaruh di satu bak gitu. Dan itu menurut sebagian orang itu bisa menyembuhkan penyakit. Minum sebagian air wudunya. Mungkin dia ditaruh di bawahnya itu semacam kayak timba atau bak begitu, diminum. Sebagian aja, tidak usah banyak-banyak. Karena satu timbanya banyak. Dan itu sunnah nanti diciprat-cipratkan ke sarungnya. Jadi setelah wudu itu kan masih ada sisa-sisa air yang nempel. Jadi gini-gini kan. Sunnah itu. Ke baju, ke sarungnya. Kalau perempuan ya pokoknya di area sini, di area pusar ke bawah itu. Sunnah. Airnya itu dibegitukan. Tapi jangan ngambil air yang baru yang banyak. Beda. Kemudian setelah itu baru berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah maj'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sunnah itu. Sunnah yang berikutnya membaca surat Al-Qadar 3 kali, surat ayat kursi dan Al-Ikhlas. Sunnahnya. Tapi ini jarang dilakukan. Ya kalau tidak ya sekali-kali. Surat Al-Qadar 3 kali, kemudian ditambah ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Dan ada juga yang menambahkan ditambahi surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Artinya ditambahi Al-Kafirun. Berarti ada tambahan surat Al-Kafirun. Tidak perlu baca surat Al-Baqarah. Itu kesunahan setelah berwudu. Surat Al-Qadar ini faedahnya sangat besar, terutama bagi anak kecil. Itu kalau ada orang tua berharap anaknya ini nanti tidak akan pernah berzina seumur hidupnya, bacakan surat Al-Qadar sambil dipegang ubun-ubunnya, dibaca 3 kali, itu insya Allah dia tidak akan berzina seumur hidupnya. Anak kecil yang masih kecil itu. Kalau kesunahan secara umum pada saat wudu itu menghadap kiblat wudunya. Kemudian duduk, justru wudu itu sunnahnya duduk. Makanya sebagian masjid itu ada sebagian tempat duduknya, sebagian masjid. Yang paham ya, yang tidak paham ya tidak ada. Sebagian masjid tempat wudunya ada tempat duduknya. Pernah tahu? Nah, itu justru sunnah. Cuma kadang-kadang orang tidak dipakai itu. Tetap wudunya berdiri. Padahal itu disunahkan biar dia duduk, ada tempat duduknya. Tidak ada yang repot untuk hal yang sunnah. Kemudian yang bisa dilakukan pada saat wudu itu termasuk kesunahan tidak dibegini-beginikan airnya, apalagi diusap setelah wudu, itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Baik pakai tangan maupun pakai anduk maupun pakai kain, itu hukumnya makruh. Kadang-kadang dilakukan karena setiap air yang menetes itu ada dosa-dosa yang gugur. Kalau tidak ada yang netes berarti kan tidak ada. Makanya sunnah itu dibiarkan saja, biar terlihat wajahnya lebih seger gitu. Tidak usah diusap. Pakai apapun, pakai tangan, pakai kain, pakai lap, apalagi pakai yang buat ngelap mobil itu. Kanebo, bukan gazebo. Kalau dilap pakai gazebo orangnya mati. Dan sunahnya pada saat berwudu itu tidak berlebihan menggunakan air. Ya secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Kadang ada orang berwudu itu nawa itu sampai banyak. Tidak selesai. Dan sunahnya tidak ngomong pada saat wudu. Tidak ngomong. Tidak usah diajak ngomong. Kalau diajak ngomong diam saja, tidak usah dijawab.
Dan sunnahnya itu pada saat wudhu itu, kalau dia wudhunya bukan di keran atau di keran juga tidak apa-apa, dia posisinya di sebelah kiri, bukan langsung lurus, agak ke kiri sedikit. Kalau dia itu wudhunya di di semacam kayak kolam atau bak mandi, itu dia agak ke kanan sunnahnya. Bukan, kalau kayak semacam jeding begitu, dia agak posisi ke kanan. Tapi kalau dia di wudhu di semacam keran, dia agak ke kiri sedikit. Sunnahnya seperti itu. Dan dimakruhkan, artinya tidak sunnah untuk menapuk-napuk wajahnya dengan air. Tahu menapuk wajahnya dengan air? Kadang ada orang yang wudhunya kan begini. Ini kan? Biasa-biasa lembut, halus gitu loh, dengan cara yang halus. Gini. Kalau begini-begini kan ada, saya pernah tahu. Itu mungkin saking was-wasnya orang itu, khawatir tidak sampai kena air gitu. Terlalu keras, gini. Walaupun tidak sampai nempel ke wajahnya, tapi kan kedengaran cepat. Itu tidak sunnah, justru itu hukumnya makruh. Dan dimakruhkan untuk minta tolong kepada orang lain, seperti tadi itu makruh kalau minta tolong kepada orang lain. Tapi dalam keadaan darurat daripada tidak ya tidak apa-apa. Misalkan airnya sedikit, itu kan kita susah kalau wudhu sendiri, ya minta tolong orang kan, itu hukumnya makruh sebenarnya. Tapi dalam kondisi tertentu ya tidak masalah. Termasuk kemakruhan di dalam berwudhu itu adalah lebih dari 3 kali. Itu beberapa hal yang bisa kita perhatikan pada saat wudhu. Wudhu itu penting, disunahkan bisa pada saat sebelum tidur, pada saat mau membaca Al-Quran, itu hukumnya wajib. Dan hukumnya sunnah pada saat mau membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran tanpa punya wudhu juga tetap diperbolehkan. Mau hadir majelis ilmu, majelis zikir, sunnah wudhu. Mau ziarah kubur, mau melakukan hal-hal yang baik, itu sunnah untuk wudhu. Ketika mau bepergian juga sunnah untuk wudhu. Itu saja, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.